Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya di Lambungku Sehat. Dan mudah-mudahan hari ini kawan-kawan semua atau teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam masa perbaikan yang makin hari makin membaik. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan sensasi di perut itu tak kunjung hilang ya, atau tak kunjung membaik ya, dari segi ulu hati ataupun dari berpindah-pindah ya di pencernaan, entah itu di kanan, di kiri, atau di samping, di bawah, naik ke dada atau ke kerongkongan, pokoknya di bagian perut ya teman-teman. Dan saya selalu mengingatkan kepada rekan-rekan semua yang menonton video saya itu bukan dokter atau saya itu bukan ahli penyakit spesialis penyakit lambung, tapi saya hanya menceritakan bagaimana setiap harian saya, apa yang saya rasakan ketika saya itu mengalami dispepsia organik atau asam lambung dispepsia organik yang kondisinya memang sudah parah teman-teman. Dan alhamdulillah saya dikasih kesembuhan dengan kesabaran dan keikhlasan serta apa ya, nggak mudah ya teman-teman, tidak mudah, menurut saya itu tidak mudah. Tapi berkat dukungan serta saya juga ya sulit ya kalau diceritakan, berkat dukungan serta apa ya, serta usaha gitu teman-teman. Dan jangan lupa selalu berdoa gitu. Alhamdulillah saya itu semakin membaik, semakin hari semakin pulih teman-teman. Nah teman-teman semua, kembali lagi ya, saya akan menceritakan beberapa sensasi yang ada di perut kita dan mengapa perut kita itu tidak kunjung membaik, atau entah itu yang dirasakan panas di ulu hati atau di tengah-tengah dada atau di kanan atau di kiri perut ataupun di bawah perut ya. Nah, sebelumnya teman-teman, sebelum mempercayai obrolan saya gitu ya teman-teman, alangkah baiknya teman-teman tuh periksa dulu ke dokter ya, karena memang penyakit di pencernaan itu tidak hanya asam lambung aja teman-teman, tidak hanya asam lambung aja, tapi banyak ya. Kalau di area pencernaan itu banyak, tapi ini yang saya alami ketika saya itu asam lambung dulu, waktu benar-benar saya tuh drop banget ya teman-teman. Itu menurut saya itu hal lumrah ya. Yang dirasakan itu kayak panas, perih di ulu hati, terus sakit, kayak kendutan ya, kendutan di area lambung tuh sebelah kiri ya teman-teman. Tepatnya tuh sebelah kiri, terus kalau enggak di tengah-tengah dada. Itu perih banget, itu rasanya panas dan tidak kunjung membaik, atau 24 jam yang saya rasakan ketika saya tuh drop. Pokoknya drop banget, tidak bisa ya, saya nggak bisa berkata-kata ya, karena saya ngebayanginnya aja merinding teman-teman, karena itu sakitnya sangat-sangat luar biasa gitu. Dan alangkah baiknya teman-teman sebelum menonton video ini, teman-teman itu diperiksakan dulu ke dokter spesialis atau ke dokter yang terdekat ya, apakah teman-teman mempunyai riwayat penyakit lambung ataukah penyakit yang lainnya gitu. Karena kan ada sebagian di pencernaan itu ada yang mirip-mirip kayak asam lambung ya teman-teman, ada yang mirip-mirip, tapi ini yang saya rasakan ya waktu saya pengalaman tuh di asam lambung dispepsia organik tuh, dada saya tuh kayak panas teman-teman, tuh di sekitar ulu hati, terus di bagian perut sebelah kiri itu tuh kayak rasanya tuh kayak begah, kayak ganjel, terus kayak perih, panas, kayak kaku teman-teman. Terus saya tuh berasa di sebagian perut sebelah kiri saya tuh, di bawah dada tepatnya tuh, sekitar ulu hati berarti ya, dan perut itu sangat perih, sakit. Pokoknya saya nggak bisa berkata-kata deh, kayak ada yang ganjel tuh, rasa tuh kayak nggak udah-udah gitu teman-teman, 24 jam gitu. Mungkin saya membaik itu dikarenakan saya tuh tidur malam, terus pas paginya selang 15 menit itu bakal kayak gitu lagi, dan 24 jam sampai ke pagi lagi gitu. Itu teman-teman. Nah, itu gastritis teman-teman. Jadi berarti di lambung teman-teman itu sudah luka ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tuh sudah ada merasakan seperti itu ya, sensasinya tuh kayak panas, perih, terus sesak nafas ya, dibarengi sama sesak nafas, naik ke kerongkongan, terus kayaknya tuh kalau di ulu hati tuh kalau disentuh tuh kayaknya sakit gitu, terus kayak ada yang rasa ngeganjel teman-teman, terus kadang kendutan, terus kayak ada yang luka. Nah itu udah pasti menurut saya itu asam lambung di bagian perut sebelah kiri dan bagian ulu hati itu panas banget ya.
Kadang-kadang saya juga pernah merasakan tuh kayak gantian teman-teman. Nanti kadang-kadang tuh ke kanan gitu ya, kembungnya tuh kayak ke kanan gitu, nanti ke bawah gitu, kayak muter-muter aja gitu ya, si anginnya tuh kayak muter-muter teman-teman. Tapi untuk yang bagian si perihnya itu tetap bertahan, jadi nggak hilang, bukan pindah-pindah gitu ya teman-teman. Jadi kayak gini, jadi saya tetap merasakan perih teman-teman di bagian kiri nih misal. Sama di ulu hati, bagian ulu hati panas sama sesak. Nah itu nah angin yang membuat saya tuh membuat saya tuh kayak rasa ganjel itu kadang-kadang pindah ke kanan, pindah ke bawah, ke ke bagian puser. Nah itu anginnya pindah-pindah teman-teman, tapi kalau perih panasnya itu tetap bertahan. Nah itu asam lambung teman-teman ya, bertahannya di perut sebagian sebelah kiri atau di ulu hati, itu asam lambung. Dan dibarengi dengan reflux teman-teman. Jadi saya tuh kadang-kadang ya muntahnya muntah asem atau pahit rasanya gitu. Terus kalau pagi lidah saya itu kayaknya asem gitu teman-teman ya. Pokoknya asem lah ya, lidah saya, mulut saya tuh asem banget. Dan dibarengi dengan rasa panas, perih, dan rasa ganjel segala macam lah ya. Nah itu yang saya alami teman-teman. Nah menurut saya itu hal yang lumrah ya bagi penderita asam lambung dispepsia organik itu terutama ya, karena memang di area pencernaan kita kan sedang luka ya teman-teman. Nggak baik-baik aja gitu kondisinya. Jadi pasti teman-teman tuh dalam pikirannya bertanya-tanya gitu, kenapa ya saya gini-gini aja gitu, saya padahal udah ngejaga 3P atau dan segala macam, tapi kenapa saya gini-gini aja, bahkan saya minum obat pun masih gini-gini aja. Nah teman-teman perlu diingatkan kembali, sebenarnya kalau di bagian area perut itu memang sulit ya teman-teman, itu sangat sulit asli. Saya aja gitu yang dimakan, yang dipantang itu bener-bener masih ngerasain yang namanya tuh sakit perih gitu, itu segitu dipantang, apalagi yang nggak dipantang. Makanya saya selalu bilang kepada rekan-rekan semua yang sekarang lagi merasakan tuh sensasi di perut, itu tetap sabar, terus 3P-nya tuh harus benar-benar dijaga dari segi pola makan, pola pikir, dan pola tidur. Itu benar-benar harus dijaga ya, diperhatikan lagi lah gitu makanannya. Jangan sampai teman-teman tuh, saya bosen gitu menjaga 3P gini-gini aja, tapi kok nggak kunjung sembuh, saya sudah minum obat A, B, C, D, E, F, G, tapi saya tak kunjung sembuh gitu, kenapa ini gitu ya teman-teman. Nah sebenarnya teman-teman perlu diingatkan kembali ya, obat itu hanya penunjang ya. Jadi bukan karena obat kita sembuh teman-teman, bukan seperti itu. Tapi dengan adanya obat kita sensasinya akan berkurang, perihnya akan berkurang, walaupun tidak, istilahnya tidak berhenti gitu, walaupun ceritanya nggak hilang perihnya, tapi itu si perihnya itu akan berkurang. Bahkan ketika teman-teman tuh minum obat yang salah atau salah sedikit saja gitu ya, itu bakal perihnya 2 kali lipat gitu. Makanya teman-teman yang saya sarankan tuh pergi ke dokter dulu ya. Tapi lebih baik sih menurut saya itu jangan terlalu sering makan obat kan. Ada ya aturannya, makan obat tuh harus berapa minggu atau berapa bulan. Makanya teman-teman semua tuh harus pergi ke dokter dulu sebelum sebelum beli obat-obatan yang nggak sesuai resep dokter gitu teman-teman. Nah terus saya juga menyarankan minum herbal ya teman-teman, itu lebih baik gitu ya teman-teman. Kemarin kan saya bilang ya minum kunyit gitu, tapi 3 hari sekali atau 4 hari sekali teman-teman, itu sebelum tidur atau pas teman-teman pagi tuh sesudah makan ya. Jadi untuk yang dispepsia organik tuh yang kalau mau minum kunyit itu sesudah makan teman-teman. Jadi jangan sampai perut teman-teman tuh kosong terus minum kunyit, itu nambah perih ya, atau nanti malah kelayangan atau pusing ya teman-teman, atau mual. Jadi teman-teman tuh disarankan tuh minum herbal sesudah makan gitu ya teman-teman. Atau ketika teman-temannya merasakan perih atau panas yang enggak stabil atau sakitnya tuh 3 kali lipat, itu diisi dulu dengan nasi teman-teman. Jadi nasi hangat, air putih hangat tuh diminum pelan-pelan. Jadi ketika teman-teman tuh kayak mereda tuh, baru teman-teman minum kunyit selang 10 menit seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman tuh salah langkah ya, ketika teman-teman tuh udah ada obat atau udah ada herbal tapi minumnya sembarangan. Jadi poinnya adalah untuk teman-teman yang sekarang sensasinya lagi parah-parahnya tuh di perut gitu, nggak hilang-hilang, teman-teman tuh berpikir bahwa perut ini kok nggak hilang-hilang sensasinya, terus panas, perih, ganjil, dan segala macam tuh nggak hilang-hilang. Memang seperti itu ya kondisinya teman-teman. Ketika saya juga merasakan seperti itu, saya juga berpikir kayak teman-teman, udah saya anxiety, udah saya tuh ngerasain yang namanya sensasi di perut tuh, wah pokoknya parah banget lah itu.
sensasi menurut saya itu yang sulit hilang tuh sensasi di perut. Sensasi yang sulit hilang tuh ya di perut ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus memperhatikan makanan lagi, terus harus ketat ya, 3P-nya benar-benar harus dijaga. Walaupun memang kondisinya tuh lama, memang lama teman-teman. Seperti apa yang saya bilang waktu itu, kalau sensasi perut emang lama teman-teman. Jadi nggak bisa yang namanya tuh kita sudah menjaga 3P selama 5 bulan atau 6 bulan tapi nggak sembuh-sembuh. Nah ketika saya juga seperti itu, 3P tapi nggak sembuh-sembuh selama 6 bulan, 7 bulan saya tunggu, 8 bulan bahkan nggak sembuh-sembuh teman-teman. Kalau 3P teman-teman itu ada yang apa ya, nggak balance gitu salah satunya, teman-teman ngejaga makan tapi pola pikir yang nggak dijaga atau pola tidurnya nggak dijaga, salah satunya itu nggak dijaga gitu, nggak balance lah intinya, itu tidak bakal sembuh teman-teman. Itu bakal 0% teman-teman ngejaga pola makan tapi pola pikirnya masih kesana kemari gitu. Makanya untuk teman-teman yang sekarang tuh memikirkan sensasi di perut atau masih kelayangan atau demam teman-teman, kalau untuk yang demam sih menurut saya tuh teman-teman tuh di teras ya, jalan-jalan kecil, terus berjemur teman-teman sambil menikmati air hangat lah gitu ya. Jangan lupa dibarengi dengan sarapan dulu teman-teman. Jadi teman-teman ketika mau berjemur atau jalan-jalan kecil di luar itu harus dengan makan dulu ya teman-teman. Jangan sampai salah kaprah. Jadi teman-teman tuh kosong perutnya malah keluar, malah malah nambah capek nanti teman-teman ya, karena kan kita lagi sedang tidak baik-baik aja. Jadi teman-teman hafal lah ya apa yang harus teman-teman lakukan gitu ya teman-teman. Kalau untuk sensasi perut itu memang harus, kalau ini dipres teman-teman, dengan pola makannya, pola tidurnya, pola pikirnya terutama ya, harus dipres. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir gini, kok ini lama ya, emang lama teman-teman, itu lama banget saya juga teman-teman. Jadi ketika ketika saya tuh kayak nggak sembuh-sembuh gitu teman-teman ya, di sensasi di perut tuh memang sulit banget gitu. Saya ngebayangin juga merinding sekali. Saya sampai ya, kalau ada yang nonton video saya tuh di sebelumnya tuh saya nangis teman-teman tuh pas ke dokter spesialis tuh saya nangis. Bahkan saya disadarkan ketika saya nangis tuh bilang, kata dokter, kamu kan gak makan beling, kamu makannya nasi, kenapa kamu punya dispepsia organik gitu? Kan kamu manusia normal, bukan kamu nggak pernah ikutan aksi debus gitu kan. Nah di situ otak saya pikiran saya tuh kayak terbuka gitu. Oh iya ya gitu, saya kan makannya nasi, berarti saya bisa berubah gitu. Orang-orang yang pernah nyoba makan beling tuh masuk ke dalam perut, dia nggak kenapa-napa karena pikirannya fresh dan selalu happy gitu ya teman-teman. Jadi jangan pernah bosan untuk menjaga 3P-nya, terus pikirannya tuh stabilin aja gitu ya. Walaupun memang kondisinya saya juga menurut saya sulit gitu ya teman-teman, tapi teman-teman harus ikhtiar, sabar, itu kuncinya, sabar. Dan prosesnya tuh harus dinikmati lah ya gitu teman-teman. Semoga teman-teman saya doakan cepat pulih, cepat sehat, jangan pernah bosan, harus tetap semangat, harus selalu happy, jaga terus pola makannya. Jangan lupa subscribe dan komen channel saya, jangan bosan-bosan ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua makin hari makin membaik lah ya teman-teman. Terima kasih.